Mungkin yang bikin film pertamanya menarik ini sih, mereka tuh kayak berhasil mengadaptasi, game-game Mario yang banyak ini dalam format filmnya gitu oke, 1, 2, 3, Monster Hunter. Setuju. Gue sudah duga. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Vali Dan gue Billy. dan kita adalah Nerdy Bro dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, kita balik lagi nih di bulan April. Iya, tentunya bulan baru, pastinya rekomendasi film dan series baru lagi pokoknya. Tentu saja ya. Dan tidak capek-capek kita ingatkan untuk kalau kalian suka sama konten kita dan pengen request kita kontennya harus kayak gimana, bahas apa, bisa banget dengan ikutin semua sosial media kita, ada di TikTok, Instagram, YouTube dan dan Spotify. Spotify. Dan buat yang mau support langsung juga bisa cek di link Saweria di sini Di nih. sini. Oke. Langsung kita mulai aja kali ya. Di bulan April ini. Di bulan kita mulai memberikan rekomendasi bulan April. Oke, silakan dinikmati. Let's nerding it up. Oke. Buat di bulan April ini pas banget nih karena memang filmnya tayangnya per 1 April. Kalau tanggal internasionalnya. April mau. Iya, jangan ngeprank ya tanggal segitu. Kita akan membahas film animasi ya. Dan ini adalah sebuah adaptasi dari game yang sangat terkenal. ini. Mungkin Judul filmnya adalah The Super Mario Galaxy Movie. betul banget, ini adalah filmnya dari game Super Mario yang udah terkenal banget lah ya, udah dari zaman kapan tuh terkenal. Dan ini adalah sequel dari film The Pertamanya. Super Mario Bros. Movie. Ya. Dan ini ceritanya akan melanjutkan, maksudnya sequelnya akan melanjutkan itu kan? Iya, melanjutkan cerita dari film sebelumnya. Cuman kan bukan cerita gamenya kan. Kalau cerita gamenya kan macam-macam ya Mario ya. Oke, kita bacakan case-nya dulu lah ya. Oke, tadi udah dibilang ya, dia tanggal internasionalnya per tanggal 1 April, jadi mungkin udah tayang nih. Oke. Dan kalau untuk case-nya kita bacain dulu aja kali ya. Case-nya sebenarnya dari film pertamanya balik lagi ya, seperti Chris Pratt, Charlie Day, terus Charlie Day, ada Anya Taylor-Joy, terus ada Keegan Michael Key, terus Jack Black balik lagi. Okay. Dan untuk cast barunya itu ada Brie Larson untuk karakter Rosalina dan juga sama ini Benny Safdie untuk karakter Bowser Jr. Anaknya Bowser ya? Yup. Oke. Nah, balik lagi soal Super Mario. Ini kan sebenarnya mungkin kalau dilihat dari film pertamanya saat rilis dulu cukup ini lah ya, maksudnya cukup ramai gitu ya. Cukup sukses ya. Nah, kalau sequelnya ini bakal nyeritain apa sih kira-kira? Kalau dari kan sebenarnya dari trailernya mungkin agak kebayang kali ya. Sebenarnya kan kalau kan dari judul gamenya kan ini mah adaptasi dari judul gamenya ya. Sebenarnya kan itu cuman kalau gamenya itu kan Super Mario Galaxy itu kan kayak ya game Super Mario cuman latarnya itu tuh petualangan antar planet gitu kan. Ada planet-planet gitu-gitu. Nah mungkin yang akan diadaptasi itu tuh dari segi itunya. Dan ya itu dia akan memperkenalkan beberapa karakter baru kayak tadi gue belum bilang juga ada ini juga Donald Glover sebagai Yoshi, dia muncul juga nih di film. Iya, di trailernya juga ada. Iya, benar. Dan ya balik lagi kalau bahas cerita filmnya ini yaitu mungkin dia akan melanjutkan petualangan. Kalau dari segi ceritanya mungkin ini kali ya yang dari trailernya. Ceritanya tuh si Bowsernya udah ditangkap. Nah ini mungkin diselamatin anaknya gitu. Iya, si anaknya si Bowser Junior ini berusaha untuk nyelamatin gitu. Terus kan Bowser tuh kalau di film pertamanya ini kan kayak invasi. Betul. Invasi banyak gitu kan. Nah, ini maksudnya diselamatin untuk melanjutkan itu gitu kan. Iya, Cuman nanti kan kayak Mario-nya harus nyari dukungan atau berelai dengan kerajaan-kerajaan lain gitu kan. Betul. Kalau si ini balik lagi nggak? Donkey Kong. Kalau gue lihat trailernya sih kayak belum ada ya. Yang ngisi suara tuh Peter Dinklage bukan sih? Bukan, Seth Rogen. Peter Dinklage salah. Iya. Bukan. Di trailernya kayak nggak ada soalnya. Iya, gue juga mau nyari-nyari itu sih mana nih Donkey Kong. Soalnya salah satu yang bikin menarik film pertamanya juga tuh si
karakter Donkey Kong ini. Iya, kan awalnya mungkin gue pikir cuma jadi apa side karakter aja, enggak, apa cerita role-nya cukup Betul. menarik juga. Oke, kita mungkin bahas ini kali ya. Bahas ke film pertamanya sendiri. Kalau lu sendiri yang bikin lu cukup suka dengan film pertamanya sendiri apa? Oh ini sih apa pertama mungkin jelas animasinya ya, Iya. animasinya tuh untuk film adaptasi game itu menurut gue ya bagus lah. Kayak ini nggak sih jadinya kayak kita main gamenya ya. Kayak main gamenya cuman ini dibikin film gitu. Ya. Kayak animasinya tuh kayak spot on sama gitu loh. Emang dan nggak ini sih nggak berusaha emang kayaknya kreator itu berusaha semirip mungkin. Kan kalau misalkan contoh Sonic kayak live action gitu kan. Nah kalau ini kan nggak emang dibikin animasi, semuanya animasi, jadi kayak ya kayak kita nonton gamenya dalam bentuk film gitu aja sih. Betul. Sama ini kalau dari gua mungkin yang bikin film pertamanya menarik ini sih. Mereka tuh kayak berhasil mengadaptasi game-game Mario yang banyak ini dalam format filmnya gitu. Kayak misalkan contoh kayak yang adegan si Mario latihan itu kan kayak mirroring main gamenya banget, yang dia nyari power up gitu, terus lompat-lompatnya, terus ada yang scene Mario Kart-nya juga gitu kan, kayak itu tuh berhasil mengcapture gamenya atmosfer main gamenya gitu, kayak berhasil mengadaptasi momen-momen itu sih. Iya dan harusnya sih yang ini juga ya. Iya, harusnya ini juga. Dan ya mungkin kalau gue personally yang bikin mungkin agak tertarik juga di film keduanya ini ya karena ada karakter-karakter baru yang cukup orang suka juga. Kalau gue mungkin ya Yoshi kan salah satu yang cukup gue suka ya. Gue kalau main game tuh suka pakai karakter dia tuh. Padahal diem aja karakternya. Iya, ngomongnya kan minim kan kayak baik gitu kan. Oke. Oke, kita mungkin bahas apa kali ya, game-game, mau bahas gamenya kali ya. Oh tapi game Super Mario tuh banyak banget ya. Iya. Dari zaman dulu tuh ada. Kalau game yang lu inget dan seneng mainnya tuh apa? Game-game Mario apapun ya. Oke. Sebenarnya gue ngalamin beberapa ya. Mungkin kita juga sama. Tapi yang inget banget tuh paling kan Super Mario yang di Game Boy itu dulu. Iya, Super Mario Bros. Itu emang yang klasik kan. Game Boy Advance. Iya. Kayaknya itu enggak kan Game Boy Advance itu generasi Game Boy keberapa? Kayaknya itu emang game klasiknya tapi dibikin versi Game Boy Advance-nya aja. Terus ini yang paling inget juga ini ya, yang arcade yang Super Mario yang balapan tuh apa sih namanya? Mario Kart. Ya. Tadi gue bilang Mario Kart. Iya itu ya paling sering dimainin Mario Kart. Kan, dulu tuh itu apa ya? Kayak kan dulu game paling ini Maximum Tune tau kan? Ya, nah itu ini kayak gitulah rivalnya gitu. Walaupun kita lebih sering main Maximum Tune ya, tapi ini juga nggak kalah sering dimainin. Iya, dan buat game Mario Kart ini maksudnya kayak dia kan Mario tuh originalnya kan gamenya tentang adventure gitu-gitu kan. Cuman Mario Kart ini tuh kayak berhasil, gua paling sering gua main tuh justru game Mario Kart. Iya nggak sih, kayak jadi identitasnya Mario juga, franchise Mario juga. Dan ini identitas Mario Kart tuh yang paling ketara adalah saat lu race, lu dapat power up item buat kayak misalkan buat power up diri sendiri atau ngainin musuh. Itu tuh khas Mario Kart. Iya, meskipun kalau game sekarang banyak yang niru ya. Cuman kayaknya ide originalnya tuh kayaknya dari si Mario Kart itu ya. Terus apa lagi? Inilah yang sama Sonic yang di Wii Mario, Sonic and Mario Olympic. Iya, itu gue sering buat main. Maksudnya kayak nggak sering, kita kan main kalau dulu di rumah teman. Iya, di rumah teman cuman kan di arcade sekarang juga ada. Lo kalau ke time zone gitu ada. Iya, udah lama sih nggak tahu. Iya, ada ya. Dulu bukannya di game PSP-nya ada juga, di S gitu-gitu ada juga kan. Yang gue inget banget Nintendo Wii sih. Iya ya, kayak yang ada main tenis, main anggar. Kan soalnya lari secara gamenya tuh emang fisikal ya iya kan Olimpik kan ya arcade. Kalau lu dulu yang paling sering karakter lu pakai siapa? Luigi lah, gue paling sering pakai Luigi. Instead of kan ada itu karakter Sonic juga ada.
Oh, Ya, ini kan gamenya. Gua kira Mario Kart. Oh, kalau Kart. iya udah boleh Mario Kart boleh. Kalau Mario yang- Kart Luigi. Kalau Iya, misalkan yang Olympics itu Sonic sih gue. Oh iya, gue kalau Mario Kart sih seringnya ini siapa? Yoshi. Sama pernah sih Donkey Kong beberapa kali. Kalau yang sama Sonic tuh yang Olympic Games, gue tuh kadang pakai Pac-Man, kadang pakai Knuckles. Nah, iya udah gue tebak Knuckles. Oke. Terus Gamenya tuh apa lagi ya? Tapi yang maksudnya mungkin tapi yang kita main cukup jauh tuh yang Super game Mario, iya. ya, Super Mario Bros itu ya ya. kan soalnya portable. Dan maksudnya game utamanya Super Mario itu kan emang yang adventure itu kan, yang lainnya kayak side game gitu. Utamanya banget kan yang emang adventure, nyari power up sampai level berapa gitu kan. Super Mario Bros itu yang sempat ada zamannya kayak main di PC gitu gak sih? Tahu nggak lo? Yang zaman di komputer sekolah gitu. Oh, ada kan? Iya, ada. Ada versi gitunya juga iya, kan? bener juga. Itu game klasik tuh, iya bener. Iya. Oh, ya lupa gua. Cuman Saking lamanya. kalau game yang kayak mulai dari Nintendo DS, yang sekarang sih banyak yang nggak tahu ya. Nah, kan kalau yang Gamenya udah makin variatif ya. Ya kan yang Super Mario Galaxy ini kan juga itu gamenya dari game tahun 2012 apa yang itu gue lupa, cuman DS atau PSP gitu. Yang game originalnya ya. Kayaknya DS deh, soalnya DS ya? Nintendo. Iya sih. Kayaknya ya. Oke. Oke, karena kita bahas film seputar game nih, adaptasi game, kita coba ini kali ya, kita blind rank Oke. beberapa film adaptasi game gitu kali ya. Kan emang banyak ya sekarang film adaptasi dari game. Ya, lumayan banyak sih. Iya ya, tapi kita mau masukin Super Mario ini juga nggak? Apa nggak usah? Nggak usah kali ya, Nggak kan usah deh. ya, takutnya bias. Iya. Kan kita lagi bahas nomor 1 gitu. Iya. Oke. Tapi selain itu emang masih cukup banyak kok. Emang banyak game adaptasi dari game itu banyak banget. Oke. Ya maksudnya lo nih, kita ngomong series dulu deh. Last of Us. Oh, itu Witcher. dari game. Itu dari betul. game dong. Iya, benar. Meskipun Witcher ya ada universe bukunya ya. Ya. Oke. Oke, lu udah bikin list ya? Oke, ini gue udah bikin, kita nanti ada 5 game. 5 franchise yang udah pernah diadaptasi jadi film. Kita rank dari nomor 5 sampai yang paling bagus nomor 1. Oke. Judul-judulnya ada Resident Evil, Oke. Angry Birds, Monster Hunter, Oh, oke, ada Hunter. Sonic the Hedgehog, Oke. sama Gran Turismo. Oke. Gran Turismo kan ada filmnya ya? Iya. Iya, cuma 1 sih baru. Cuman Oke. Tapi Gran Turismo soalnya nggak kerasa kayak gamenya, kayak film ini aja nggak sih? Iya. Soalnya kan sebenarnya film race gitu. Oke, kita mulai dari nomor 5 dulu kali ya. Oke. 1, 2, 3, Monster Hunter. Setuju. Itu gue sudah duga. Justru kita karena kita main Monster Hunter, Karena makanya dari game ini paling sering kita main Monster Hunter. iya, kita makanya nomor 5 karena kayak agak kecewa ya ini pas tidak merepresentasikan banget. nonton. Kan sampai ada kan maksudnya filmnya itu apa sih? Gue kayak nggak nonton juga, dari lihat trailernya itu nggak tertarik kayak Gue di sini nonton cuman kayak mau gini kayak kenapa berusaha menghubungkan sama dunia manusia gitu itu, kan? iya itu kayak wah itu fail banget sih kayak gitu. Gue ngeliatnya kayak ngapain? Lu punya cerita universe Monster Hunter yang bagus, Iya kan maksudnya Monster Hunter Wild, Monster Hunter World yang Iceborne itu juga kan itu ada story-nya, kenapa nggak ada Iya, di situ aja? betul sekali. Kenapa tidak ceritanya yang cukup simple, menceritakan hunter yang pengen belajar jadi Iya, itu, terus dia up rank, terus naik simple gitu. Iya, menangkap monster yang susah dari gampang makin susah. Gitu aja. Ini sok-sok menggabungkan unsur dunia modern, ada tentara, terus mereka pindah gitu kayak jadinya aneh banget sih ya. Menurut gua itu sih itu mungkin ini kali ya, karena mungkin produsernya Amerika kan, soalnya ini dari Capcom gitu ya, jadi kayak agak mau ngubah gitu kali ya. Gua kepikirannya kayak kenapa lu harus ubah, orang cerita originalnya sudah sangat bagus. Iya, kenapa ya? Aneh banget. Apalagi kayak Monster Hunter yang 2 terakhir ya, Monster Hunter World sama Wilds, itu ceritanya bagus banget sih. Kayak itu cukup banget buat premisnya, lu tinggal itu adaptasi gampang gitu. Iya. Oke.
Lanjut. Oke. Nomor 5 sama ya Hunter x Hunter. Oke. Catat Bil. Oke. Nomor 4 kali ya. Jadi sisanya berarti kan ada Sonic, ada Resident Evil, Angry Birds sama Gran Turismo. Oke. Lanjut ya. Nomor 4. Satu. Bentar, gua agak bingung nih. Satu. Ini deh. Oke, ya udah. Oke, nomor 4 ya. 1, 2, 3 Angry Birds. Ini mau gue dulu. Gue dulu deh. Gue naruh Gran Turismo sih sebenarnya ini sih sebenarnya mungkin kenapa gue taruh 4 karena sebenarnya secara game, maksudnya secara terpisah game sama filmnya ini kalau ya bagus-bagus aja sih dua-duanya, tapi kenapa gue taruh 4 karena menurut gue orang yang nonton filmnya itu setelah nonton tuh nggak akan tahu ini dari game gitu loh, ngerti gak? Kayak kan maksudnya karena filmnya itu tuh kan emang kayak cerita dunia asli gitu kan. Iya yang dia emang tadinya pemain game. Jadinya kayak kalau menurut gua kurang apa ya, sebagai orang yang sering main, bukan gua sering main, maksudnya bagi orang-orang yang mainnya itu menurut gua saat jadi film tuh ya oke, film bagus aja, tapi maksudnya hal-hal yang mirip ini dengan kayak jadi kayak ini film inspired by inspired by game by gamenya gitu ya filmnya. Betul. Ya, cuman gue sih kenapa gue sih cukup suka karena ceritanya cukup solid dia sebagai film tuh. Iya enggak, kalau secara filmnya sih iya makanya maksudnya gue nggak ngereng di 4 gitu kan, karena gue cukup suka dengan ceritanya. Cuman nanti deh gue bahas pas nomor selanjutnya. Ini gue bahas Angry Birds dulu. Angry Birds secara game itu kan ya cukup ini ya Bil, cukup fenomenal ya, semua orang mainin gitu loh kayaknya. At some point ada lah main Angry Birds, cuman kan soalnya Angry Birds itu dulu awal-awal smartphone itu game yang paling pertama-tama ada. Iya, nah tapi gue ngeliatnya dia ketika diadaptasi jadi film, ya menurut gue ceritanya nggak bisa maksudnya kan cerita Angry Birds kan terlalu sederhana kan. Ya maksudnya itu udah ada adaptasinya 2 atau 3 sih gue lupa. 2 kan. Maksudnya kayak adaptasi 2 film itu oke, ceritanya tuh kayak nggak jelek, cuman kayak ya tidak, maksudnya depth-nya ya dibandingin yang lain menurut gue ya biasa aja, karena memang secara game dia tidak bisa diadaptasi menjadi film yang punya cerita cukup depth gitu. Ceritanya simpel banget aja sih gue ngeliatnya. Ya, oke. Ya meskipun ini ya tetap lucu ya lihat animasi burungnya gitu. Cuman gue ngeliatnya tidak se mind blowing gamenya gitu. Iya sih. Oke, kita lanjut kali ya. Oke, lanjut ke lu nya tengah ya tadi. Oh iya. Oke. Ingat kalau masih ingat. Oke, nomor oke. Nomor 3 ya berarti. Oke. 1 2 3 Gran Turismo. Gue Angry Birds. Ya, tukeran aja ya. Lanjut. Alasannya nggak usah ini lah. Alasannya sebenarnya cukup solid ya. Lah, ya. Mungkin kalau lo ngeliatnya berarti dari segi gamingnya. Iya. Kalau gua ngeliatnya dari segi filmnya gitu kali ya. Iya. Langsung nih. Oke, peringkat 2. Tapi kayaknya gue tahu nih peringkat 2 sama 1. Oke, peringkat 2 ya. Oke, peringkat 2-nya gitu deh. Peringkat 2-nya ya. Oke. 1 2 3 Resident Evil. Sama bener. Wah, sama nih berarti peringkat 1-nya. 1 2 sama 5 sama ya. Cuma dari 3 doang ya. Iya. Oke, kita bahas Resident Evil dulu. Kenapa kita cukup suka? Kenapa naruh di 2 ya? Kalau dari gue pribadi, meskipun Resident Evil ini kritik terhadap filmnya banyak ya, maksudnya belum ada yang sebagus gamenya gitu ya. Cuman mungkin film yang sendiri-sendirinya kan ada tuh. Dead City gitu-gitu kayaknya mungkin nggak lumayan lah gitu. Ya, cuman kayak Resident Evil ini gue ngeliatnya adaptasi dia secara film tuh belum bisa se-ikonik gamenya. Ya kan kalau gamenya tuh cukup pioneer ya untuk gamenya tuh salah satu OG juga. OG film game zombie gitu kan. Mungkin fanbase game itu udah cukup banyak juga.
Cuman meskipun ada versi berapa, gue ngeliatnya tetap ada fanbase yang dari filmnya doangnya tetap ada, cukup kuat gitu loh. Iya. Jadi kayak ngelihat, oke, dia ada continuity-nya, terus dari segi fandom juga tetap ada lah penikmatnya, meskipun seri cerita makin kesini makin ini ya, kayak gue ngeliatnya kayak kok ini sih bingung, gini gitu ya. makin bingung. Oke. Emang sebenarnya kayaknya mungkin Resident Evil tuh harusnya kalau bikin film tuh nggak usah banyak-banyak, Iya, 2-3 aja udah cukup. Trilogi aja gitu ya. Oke. Tambahan dari gue sih yaitu mungkin salah satu yang alasan gue kenapa taruh di 2 itu adalah karena walaupun sekurang-kurang filmnya, menurut gue gamenya ini paling di antara yang tadi salah satu yang paling influensial tuh ya gamenya. Iya. Gamenya. Dan maksudnya gimana ya, filmnya ada, alasan filmnya tuh ada berapa nih, berarti kan emang fansnya ada gitu loh. Iya. Dan emang punya fanbase sendiri ya. Walaupun fansnya mungkin nggak kritik keras juga, tapi at least tetap ada gitu. Ya tetap nonton. Oke. Langsung peringkat 1 nih berarti. Berarti peringkat 1 sama Langsung sudah jelas adalah Sonic the Hedgehog. Ini dia sudah ada trilogi dan menurut gue tiga-tiganya cukup solid ya, tiga-tiganya. Mungkin bisa dibilang nggak 1, 2, 3 tuh malah grafiknya cukup malah agak naik. 3 gue suka banget sih. Iya. Dan mau dilanjut. Iya. 4 udah announce ya. Iya. 2002. Kan cast-nya juga udah dikasih tahu. 2027 ya. Iya. Dan gamenya pun ya salah satu face of Nintendo ya Sonic juga. Ya lebih ke Sega. Kok Nintendo Sega ya? Sega. Tapi kan sekarang Sega udah, maksudnya banyak gamenya di Nintendo juga kan. Iya. Oke. Dan ini gue mungkin menurut gue yang cukup unik juga adalah dari ketiga film Sonic ini, dia tuh nggak ngadaptasi 100% dari game. Maksudnya dia tuh ada unsur cerita sendirinya gitu kan, kayak si karakter, hubungan dia sama si karakternya James Marsden ya, aktornya kan si James Marsden ini kan, yang menurut gua ya itu porsinya pas lah, nggak terlalu banyak, nggak mengambil alih, cuman dia tetap punya edit value lah, kayak yang bikin beda cuma tetap unik gitu. Kayak betul. si apalagi mungkin kalau di film ketiganya tuh yang bikin Sonic beda sama si Shadow tuh, dia tuh dirawat gitu, sayang gitu. Iya. Kayak mencoba develop cerita sendiri, tapi ya berhasil menurut gua. Porsinya pas gitu kan. Dan ya tentu saja yang bikin menurut gua di tiga film cukup bagus adalah performa Jim Carrey ya. Jim Carrey juga, wah itu nge-carry juga tuh. Iya, kayak kok bisa pas terus ya dia jadi Dr. Robotnik tuh kayak mantap nih. Pas di 3 botaknya juga pas Iya. Buncit-buncit tuh juga lucu. Terus dia kan meranin 2 karakter ya, yang jadi kakeknya. Iya, kakeknya juga. Iya. Oke. Tapi menurut lo nih, kita tambahin Mario nih. Kira-kira bisa ditaruh mana? Ya ini honorable mention misalkan Mario nih. 2. Oh, bisa juga sih. Gue ya mungkin bisa di 2, bisa di 1, tergantung mungkin dilanjutin ceritanya gimana. Iya. Karena kalau gue pribadi misalkan bandingin sama film pertama sama Sonic nih, gue lebih suka Super Mario Bros. Super Mario Bros dibandingkan film Sonic pertama. Iya. Kayak ini kalau triloginya bisa di-build dengan bagus, bisa jadi lebih bagus dari Sonic, gue yakin gue. Oke. Ya, solid itu juga sih. Kalau gue sih tetap 1 Sonic karena memang lu lebih suka karakternya gue lebih suka juga. Iya sih. Oke nih. Itu kali. Tadi kita cuma beda peringkat 3. Kayaknya gue sendiri kita cuma beda peringkat 3 4 tuker-tukeran doang. Iya. Peringkat itu cuman tetap kita tulisin di sini. Oke deh. Balik lagi ke bahas film Super Mario Galaxy, ya harusnya sudah tayang by the time episode ini sudah rilis. Jangan lupa ditonton dan kasih komentar kalian terhadap film ini gimana. Dan mungkin kita bisa cukupkan kali ya. Oke. Sekian episode Nerdcast kali ini. Gue Fali, gue Billy. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.